wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas 2.2.A.8 koneksi antar materi modul 2.2. Fasilitator saya Ibu Kurniati Sayutami dan pengajar praktik Bapak Nova Haryono. Saya adalah Yuni Sulistiawati SPD, Unit Kerja SDN Kebon Mati 2. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Cirebon. Saya akan memaparkan tentang modul 2.2. Pengertian pembelajaran sosial dan emosional, disingkat dengan PSE. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSP adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional diantaranya adalah: yang pertama, memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan membangun relasi. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, dalam menerapkan PSE dan kerangka CASEL atau Collaborative for the Advancement of Social and Emotional Learning. Pembelajaran sosial emosional dalam kerangka CASEL ini mencakup 5 komponen, yaitu kesadaran diri atau self-awareness. Kedua, pengelolaan diri atau self-management. Ketiga, kesadaran sosial atau social awareness. Yang keempat, kemampuan berinteraksi sosial atau relationship skills. Yang kelima, pengambilan keputusan bertanggung jawab atau responsible decision making. Adapun 5 kompetensi sosial dan emosional atau disingkat dengan KSE, di antaranya adalah 1. Kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan yang terakhir adalah yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang mendasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Apa itu well-being? Well-being adalah kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain.
dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Dalam koneksi antar materi modul 2.2 terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Di antaranya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Terdapat 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu yang keempat adalah perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid. Selanjutnya yang kelima adalah perubahan yang saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat. Yang keenam, kaitan materi modul 2.2 dengan modul lainnya yang telah saya pelajari. Baiklah, saya menjawab pertanyaan pemantik yang ada dalam modul 2.2 dalam kerangka koneksi antar materi. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada pembelajaran penyampaian materi atau kognitif sesuai dengan kurikulum. Selanjutnya pertanyaan pemantik kedua. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah, karena mengabaikan pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, terdapat 3 hal mendasar yang penting yang saya harus pelajari. Di antaranya adalah yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga adalah penerapan PSE berbaris kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang keempat berkaitan dengan perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid, yaitu dengan cara yang pertama, pengajaran eksplisit. Maksudnya, dengan melakukan pengajaran eksplisit sebagai implementasi PSE ke pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang 5 KSE dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan ragam budaya. Selanjutnya, yang kedua adalah pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, yaitu dengan mengintegrasikan KSE ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani.
Yang ketiga adalah keterlibatan murid, yaitu mengajak warga sekolah menghormati dan meningkatkan perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Pertanyaan pemantik selanjutnya adalah, apa perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi rekan sejawat? Di antaranya adalah, yang pertama, menjadi teladan, yaitu menerapkan KSE dalam peran dan tugas, menciptakan budaya saling memberi apresiasi, dan menumbuhkan rasa peduli dengan teman sejawat. Yang kedua adalah belajar berkolaborasi, yaitu membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dengan cara berkolaborasi. Maksudnya, membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Selanjutnya, pertanyaan pemantik yang terakhir, kaitan materi modul 2.2 dengan modul lainnya yang telah saya pelajari. Di sini terdapat modul 1.1 yaitu filosofis Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, modul 1.4 tentang budaya positif, dan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Baik, saya paparkan satu persatu. Yang pertama, modul 1.1, pembelajaran sosial emosional dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong, guru membutuhkan pemahaman dan penguasaan terhadap KSE yang matang, mampu menciptakan ekosistem sekolah yang mendorong pertumbuhan budi pekerti. Selain aspek intelektual, harus paham benar dengan situasi lahir batin dirinya sendiri dan muridnya. Murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Selanjutnya yang kedua, modul 1.2, pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan dengan seimbang. Selanjutnya yang ketiga, modul 1.3, pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan, dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang keempat, modul 1.4, pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Selanjutnya adalah kaitan dengan materi yang kelima, modul 2.1, pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid, dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid,
agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Akhirnya kesimpulan yang dapat saya ambil, peran kita sebagai pendidik adalah tugas mulia, sekaligus membutuhkan keuletan dan kesabaran. Mari terus belajar, berefleksi, bertumbuh, berbagi, dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik bagi murid-murid kita. Slogan Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Demikian penyampaian pemaparan dari koneksi antar materi modul 2.2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.